Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang jurnal umum perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Selain bentuk, manfaat dari barang tersebut juga tidak berubah. Pada dasarnya, proses akuntansi dalam perusahaan dagang sama dengan proses akuntansi dalam perusahaan jasa. Namun yang membedakan adalah dalam perusahaan dagang terdapat transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan jasa tidak terdapat transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, terdapat namanya syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran. Di mana syarat penyerahan barang, contohnya adalah FOB shipping point, di mana beban angkut atau biaya pengangkutan barang menjadi tanggung jawab si pembeli, begitu barang keluar dari gudang penjual. Kemudian yang kedua ada FOB destination point, di mana beban angkut atau biaya pengangkutan menjadi beban penjual sampai dengan barang sampai di gudang pembeli. Dalam syarat pembayaran ada yang namanya syarat tunai, di mana di sini pembayaran harus dilakukan secara tunai atau cash. Kemudian yang kedua ada syarat 2/10 N30. 2 artinya adalah 2% dan 10 artinya adalah batas waktu pembayaran untuk memperoleh potongan sebesar 2%. N adalah neto dan 30 artinya 30 hari. Jika dibaca secara lengkap, maka dapat diterjemahkan jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka akan mendapat potongan 2%. Dan pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian berikutnya, N/60. Artinya, pembayaran paling lambat dilakukan 60 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya adalah EOM. Artinya adalah end of month, di mana pembayaran paling lambat dilakukan pada akhir bulan. Dalam pencatatan persediaan, perusahaan dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu periodikal dan perpetual. Kita lihat contoh antara periodikal dan perpetual. Yang pertama, dalam transaksi pembelian. Untuk metode periodikal atau fisik akan diakui sebagai pembelian, kemudian di kreditnya kas jika pembeliannya tunai dan utang dagang jika pembeliannya kredit. Kemudian pada metode perpetual akan diakui sebagai persediaan barang dagang debit dan kas jika pembelian tunai dan utang dagang jika pembelian kredit. Berikutnya, pada saat pembayaran beban angkut pembelian. Untuk metode periodikal akan diakui sebagai beban angkut pembelian debit dan kas kredit. Sedangkan pada metode perpetual akan diakui sebagai persediaan barang dagang debit dan kas di kredit. Selanjutnya, dalam hal retur dan potongan pembelian. Untuk metode periodikal akan diakui sebagai kas jika pembelian sebelumnya tunai dan utang dagang jika pembelian sebelumnya kredit. Dan di kreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Kemudian untuk metode perpetual akan diakui sebagai kas jika pembelian sebelumnya tunai dan utang dagang jika pembelian sebelumnya kredit. Kemudian di kredit persediaan barang dagang. Selanjutnya dalam hal penjualan barang, di mana dalam metode periodikal akan dicatat sebagai kas jika pembelian tunai dan piutang dagang jika pembelian kredit. Kemudian di kredit penjualan. Sedangkan pada metode perpetual akan diakui sebagai kas jika penjualan tunai dan piutang dagang jika penjualan kredit. Kemudian di kreditnya penjualan.
Kemudian pengakuan harga pokok penjualan. Dalam metode periodikal tidak ada jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode perpetual akan diakui sebagai harga pokok penjualan debit dan persediaan barang dagang kredit. Selanjutnya dalam hal retur dan potongan penjualan. Metode periodikal akan diakui sebagai retur dan potongan penjualan di debit dan kas jika penjualan sebelumnya tunai dan piutang dagang jika penjualan sebelumnya kredit. Sedangkan pada metode perpetual akan diakui sebagai retur dan potongan penjualan di debit dan di kredit kas jika penjualan sebelumnya tunai dan piutang dagang jika penjualan sebelumnya kredit. Kemudian pencatatan harga pokok atas barang yang diretur. Dalam metode periodikal tidak ada jurnal pengakuan harga pokok, sedangkan dalam metode perpetual akan dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Inilah transaksi yang membedakan antara metode pendekatan periodikal dan perpetual. Selanjutnya kita lihat contoh pencatatan dengan metode periodikal dan perpetual. Di sini ada transaksi, kemudian kita siapkan kertas kerja untuk pencatatan jurnal metode periodikal atau fisik dan perpetual atau terus-menerus. Tanggal 2 Oktober 2020, UD Ainaya membeli barang dagang secara kredit dari PT Vania senilai 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N30. Dari pembelian ini dibayar biaya angkut barang dagang sebesar 300.000. Dari transaksi ini dapat dicatat tanggal 2 Oktober 2020 untuk metode periodikal atau fisik akan mendebit pembelian dan mengkredit utang dagang senilai 3 juta. Sedangkan metode perpetual akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit utang dagang senilai 3 juta. Kemudian atas pembayaran biaya angkut Rp300.000, metode periodikal akan mendebit beban angkut pembelian dan mengkredit kas senilai Rp300.000. Sedangkan pada metode terus-menerus akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas senilai Rp300.000. Selanjutnya tanggal 4, UD Ainaya mengembalikan sebagian barang dagang senilai Rp200.000 karena kemasannya rusak. Maka dicatat sebagai mendebit utang dagang dan mengkredit retur pembelian senilai Rp200.000 untuk metode periodikal. Karena pembelian sebelumnya dilakukan secara kredit. Kemudian untuk yang metode perpetual, mendebit utang dagang dan mengkredit persediaan barang dagang senilai Rp200.000. Dan yang terakhir tanggal 12 Oktober, UD Ainaya melunasi utang atas pembelian tanggal 2 Oktober 2020 kepada PT Vatia. Maka dapat dicatat dalam jurnal tanggal 12 Oktober, utang dagang di debit dan kas di kredit dan potongan pembelian di kredit. Utang dagang senilai 2.800.000, ini merupakan jumlah dari utang semula 3 juta, kemudian dikurangi retur ya, 200.000. Jadi tinggal 2.800.000. Untuk kas senilai 2.744.000 karena mendapat potongan pembelian 56.000, yaitu 2% dari 2.800.000 sama dengan 56.000. Karena pembayaran dilakukan tepat 10 hari sesuai dengan syarat 2/10 N30 akan mendapat potongan 2% jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Untuk metode perpetual akan mendebit utang dagang senilai 2.800.000, kemudian mengkredit kas senilai 2.744.000 dan potongan pembelian diakui sebagai pengurang persediaan barang dagang senilai 56.000. Perhitungannya sama dengan metode periodikal. Selanjutnya kita lihat contoh transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang. Kita siapkan dulu kertas kerja untuk pencatatan, di mana di sini
Terdapat transaksi tanggal 14 Oktober 2020, OD Ainaya menjual barang dagang secara kredit kepada toko Asimah senilai 1 juta dengan syarat 1/10 N30. Harga pokok barang yang dijual sebesar 750.000. Atas transaksi ini dapat dicatat dalam jurnal, kita tulis tanggalnya 14 Oktober 2020. Kemudian pada metode periodikal akan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan senilai 1 juta. Untuk metode terus-menerus atau perpetual, mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan senilai 1 juta. Kemudian atas harga pokok barang yang dijual senilai 750.000, untuk metode periodikal tidak ada jurnal pencatatan. Sedangkan dalam metode perpetual akan dicatat dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang senilai Rp750.000. Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2020, OD Ainaya menerima pengembalian sebagian barang senilai 100.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Harga pokok penjualan barang sebesar 75.000. Atas transaksi ini dapat dicatat dalam jurnal tanggal 15 Oktober 2020 untuk metode periodikal mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang senilai Rp100.000. Kemudian untuk metode perpetual akan mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang senilai Rp100.000. Atas harga pokok barang yang diterima kembali ini, untuk metode periodikal tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk metode yang perpetual, dia akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit harga pokok penjualan senilai Rp75.000. Selanjutnya, tanggal 23 Oktober 2020, OD Ainaya menerima pelunasan piutang dari toko Asimah atas penjualan tanggal 14 Oktober 2020. Atas transaksi ini dapat dicatat dalam jurnal umum tanggal 23 Oktober 2020. Metode periodikal akan mendebit kas, kemudian potongan penjualan dan mengkredit piutang dagang. Kas sebesar 8.991.000 maksudnya. Kemudian potongan penjualan 9.000 dan piutang dagang 900.000. Potongan penjualan diperoleh dari 1% dikali Rp900.000, di mana penjualan awal atau piutangnya ini adalah 1 juta, kemudian dikembalikan 100, maka tinggal 900.000. Untuk potongan 1% dari 900.000 dapatnya 9.000, maka jumlah yang diterima tinggal 891.000. Kemudian untuk metode perpetual akan mendebit kas senilai 891.000, kemudian potongan penjualan 9.000 dan piutang dagang dikredit 900.000. Untuk perhitungan sama dengan metode periodikal. Demikian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Jika video ini menambah wawasan Anda tentang akuntansi, jangan lupa klik subscribe bagi Anda yang baru bergabung pada pojok kanan bawah kotak watermark. Dan berikan jempol like dan share Anda untuk video ini. Terima kasih.